Halo Halo semuanya. semuanya. Di sini kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Sani. Perkenalkan nama saya Rahmadani. Perkenalkan nama saya Ulia Nazla. Saya Muhammad Rasya Ramadan. Saya Trimutiara. Di sini kami akan membahas dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia. Ikuti terus ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang dampak dari penjajahan Jepang, Boleh juga sih. ya. Kalian tahu nggak sih apa aja dampak dari penjajahan Jepang? Kalau aku tahu dampaknya di bidang pendidikan. Apa-apa aja sih dampak di bidang pendidikan? Jadi dulu waktu Jepang menjajah Indonesia, mereka itu ngerubah sistem pendidikan di Indonesia. Yang sebelumnya pendidikan di Indonesia itu dibedakan berdasarkan ras. Nah, semenjak mereka datang, pendidikan di Indonesia itu dibedakan berdasarkan tingkat gitu. Dari SD, SMP, dan SMA. Waktunya juga sama kayak yang sekarang. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA juga 3 tahun. Tapi pada masa itu kualitas pendidikan di Indonesia itu menurun karena para pelajar lebih difokusin untuk latihan militer daripada belajar di sekolah untuk ngebantu polisi dan tentara Jepang. Tapi orang Indonesia manfaati itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan juga bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa kedua setelah bahasa Jepang. Yang ngebuat sekolah-sekolah di Indonesia itu wajib ngajarin bahasa Indonesia. Dan itu menurutku hal yang positif. Iya sih. Misalnya nih ya, kalau aku sih dapat dari informasi, Jepang ini di bidang sosial itu mereka membangun sekolah-sekolah juga mengajari bahasa Jepang dan juga menyatui hubungan antar kedua bangsa ini, ya kan? Ya. Dan juga sih Jepang di bidang kesehatan. Jepang ini membangun rumah-rumah sakit sama fasilitas kesehatan di daerah tertentu. Contohnya kayak mengadakan kampanye ya vaksinisasi gitu. Dan juga upaya pencegahan penyakit menular gitu. Dan juga pada masa itu Jepang itu ingin memprioritaskan supaya menjadi negara yang berkembang. Aku juga tahu nih di bidang sosial. Nah, tadi yang dibilang rahasia di sisi positifnya. Kalau aku tahu dari dampak negatifnya. Jadi pada waktu itu derajat perempuan sangat direndahkan derajatnya, dan rakyat Indonesia disiksa secara tidak manusiawi. Mereka diperlakukan tidak selayaknya manusia loh, kayak disiksa kejam gitu. Dan kekerasan itu mereka trauma secara psikologis dan fisik loh. Nah, jadi di sini tuh aku mau nambahin dampak negatif dari penjajahan Jepang. Jadi Jepang membuat kebijakan Romusa menyebabkan munculnya berbagai macam masalah sosial. Nah, karena kondisi itu masyarakat Indonesia menjadi sengsara karena kemiskinan. Hal ini dikarenakan potensi ekonomi Indonesia digunakan untuk mendukung Jepang dalam perang. Jadi semua ekonomi Indonesia itu dibuat untuk ya perang di Jepang itu, perang di Jepang. Selain dampak di bidang pendidikan dan di bidang sosial, ada juga nih dampak di bidang pemerintahan, yaitu saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat di kolonial itu yang berasal dari Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Maksudnya yaitu dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu juga menindas rakyat Indonesia. Wah, ternyata seru juga ya bahas kayak gini. Kita jadi bisa tahu dampak positif dan dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Iya juga sih. Ya. Selain itu kita bisa menambah wawasan mengenai sejarah di Indonesia. Iya tuh. Wah, udah sore nih. Pulang yuk.